Tamatkan sholat. Tamatkan sholat. Tamatkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sahabat insan Qur'ani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian tentang sholat. Pada diskusi kita kali ini kita masih membahas hal-hal yang terkait dengan sholat. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun sholat dan filosofi sholat. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang makna dari bacaan-bacaan sholat. Sahabat insan Qur'ani rahimakumullah, sebelumnya mari kita mereview ingatan kita tentang betapa mulianya ibadah sholat itu. Kita tahu, kita sering dengar bahwa hanya sholat yang Rasulullah Muhammad SAW langsung menerimanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika Isra dan Mi'raj. Di samping itu, sholat juga merupakan tiang agama. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, as-salatu imaduddin, faqad aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin, wa kama qala. Sahabat insan Qur'ani, ibadah sholat juga adalah ibadah yang murah, mudah dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, seperti zakat, haji. Perlu biaya mahal. Sedangkan sholat, kita hanya dituntut untuk mau saja dan berusaha untuk mendapatkan predikat sholat yang khusyuk. Sholat juga merupakan jaminan tentang keamanan kita nanti di akhirat. Sebab apa? Sebab dalam hadis dijelaskan bahwa amal yang pertama kali dihisab di hadapan Allah di hari penghisapan nanti adalah sholat.
jika sholat seseorang itu baik, maka dia termasuk orang yang menang dan sukses. Tapi sebaliknya, bila sholatnya dalam hisabnya buruk, dia termasuk dari hamba-hamba yang rugi. Begitu besar fadilah daripada sholat itu, hanya dengan biaya yang murah untuk mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Sahabat Quran insan Qurani yang dirahmati Allah. Kalau di pertemuan pembahasan kemarin kita bahas tentang rukun sholat yang 13, itu secara ringkas. Namun di dalam kaifiyahnya, di dalam cara mengerjakannya, itu ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Baiklah, kita akan bahas mulai dari yang pertama, niat. Niat sholat dilakukan ketika membaca takbiratul ihram. Ini lafaz Allahu Akbar. Nah, di lafaz Allahu Akbar itulah kita berniat mengerjakan sholat. Dari kita melafazkan Allahu Akbar saja, kita sudah melakukan zikir di sana, mana arti dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita iktikadkan, kita mantapkan hati kita dan pikiran kita, hanya Allah yang Maha Besar. Lalu selanjutnya kita membaca suratul Fatihah, dan sebelumnya kita membaca doa iftitah. Di dalam doa iftitah itu makna yang terkandung bahwa hidup mati kita, amal kita, sholat kita hanya untuk Allah dan hanya milik Allah. Lalu kita membaca suratul Fatihah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita mantapkan pikiran kita, kita mantapkan hati kita, hanya Allah yang Maha Pemurah, hanya Allah lah yang Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji, semua puji itu hanya milik Allah. Pujian itu hanya milik Allah. Sehingga dijelaskan ada namanya puji qadim bagi qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Ada namanya puji qadim bagi hadis. Allah memuji hambanya, namun kembali kepada Allah pujian itu. Ada namanya puji hadis bagi qadim. Hamba langsung memuji Allah. Dan hadis bagi hadis,
hamba saling memuji sesama hambanya. Kembali pujian itu hanya kepada Allah. Jadi segala puji hanya milik Allah, hanya kembali kepada Allah. Lalu Ar-Rahmanir Rahim, kembali kita memantapkan hati dan pikiran kita bahwa yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang itu Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Dialah yang menguasai segala sesuatu. Setelah kita memuji dengan memuji namanya, dengan memuji keagungannya, lalu kita memohon, kita mengharap, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya yang patut disembah, hanya yang patut kita mintai pertolongan hanyalah Allah, karena dialah yang memiliki semuanya. Lalu kita berdoa, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus dimaksud di sana adalah jalan iman dan Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, nikmat iman, nikmat Islam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dari bacaan-bacaan ini kita sudah memantapkan diri kita, memantapkan pikiran dan hati kita bahwa kita mengagungkan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Lalu kita berdoa, memohon kepada Allah, berikan jalan yang lurus, yakni jalan keimanan dan keislaman. Itulah makna yang terkandung dari bacaan surat Al-Fatihah. Isi daripada sholat itu adalah zikir dan doa. Ini bacaan di dalam bacaan rukun qauli yang kedua. Lalu rukun qauli yang ketiga, ini bacaan tahiyat akhir, tasyahud akhir. Bacaan tahiyat akhir ini sekurang-kurangnya at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Selengkapnya, asyhadu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan tahiyat akhir yang
Lalu di dalam bacaan sholawat paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Selengkapnya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Itu bacaan. Lalu bacaan salam, assalamualaikum, satu kali, rukun itu yang. Jadi kita harus tahu mana yang rukun dan mana yang sunnah di dalam kita menjalankan sholat itu. Dari bacaan-bacaan ini terkandung di dalamnya pujian kepada Allah, terkandung di dalamnya doa permohonan kita kepada Allah, terkandung di dalamnya permohonan keselamatan. Jika kita melafazkan salam menghadap ke kanan, assalamualaikum, selengkapnya assalamualaikum warahmatullahi. Kita memohon keselamatan dan rahmat dari Allah untuk makhluk lain di sebelah kanan kita, seperti malaikat, seperti jin, dan manusia lainnya. Lalu kita melafazkan salam menghadap ke kiri kita. Demikian juga di sana kita memohon keselamatan dan rahmat Allah itu, keberkatan Allah untuk manusia, insan lainnya yang berada sebelah kiri kita, makhluk lainnya berupa jin. Itulah sholat, intisari daripada sholat. Sahabat insan Quran, kalau dijelaskan tentang rukun 13, namun di dalamnya juga diperdukan. Bahkan ada yang ulama yang menjadikannya rukun sholat, seperti tumakninah. Tumakninah itu adalah berhenti sebentar, sekurang-kurangnya cukup bacaan subhanallah. Ketika kita ketika kita ruku, ketika kita sujud, dan ketika kita duduk antara dua sujud. Sebabnya ada ulama yang mengatakan rukun sholat itu 14. Masuk di dalamnya tambah 1 tumakninah. Ada yang mengatakan 17. Masing-masing dari tempat tumakninah itu masuk menjadi rukun. Ketika i'tidal, ketika ruku, ketika duduk antara dua sujud, dan ketika sujud.
Ada yang mengatakan 18. Tambah di dalamnya niat keluar dari sholat atau mengakhiri sholat. Atau sering kita katakan tamatkan sholat, menamatkan sholat. Kita berniat untuk menyelesaikan sholat, keluar dari sholat. Setelah kita melafazkan salam yang pertama. Ada yang mengatakan rukun sholat itu 19. Ini ditambah dengan khusyuk. Jadi khusyuk itu masuk dalam rukun menurut sebagian ulama. Nah, jadi khusyuk termasuk hal terpenting, termasuk hal penting di dalam sholat. Sekali lagi, untuk mencapai khusyuk itu tentu kita harus memahami makna yang kita baca. Tahu artinya, tahu maknanya, kita resapi dalam pikiran kita, dalam hati kita hanya ada Allah. Jika kita berzikir, melafazkan basmalah, melafazkan suratul Fatihah, kita berzikir. Jika kita berdoa, jika kita membaca sholawat, di sana kita dituntut untuk selalu mengingat Allah. Kalau sholat kita misalnya 5 menit, berusahalah dalam 5 menit itu kita hanya berpikir dan kita hanya merasa Allah dalam kehidupan kita. Sahabat insan Qur'ani yang dirahmati Allah, inilah kajian kita pada kesempatan kali ini. Sekiranya ada yang kurang, mohon untuk dikomentari dan diharapkan untuk dikoreksi. Demikianlah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.